Bagi jalan panjang kebijakan hilirisasi nikel untuk penciptaan pekerjaan hijau. Jadi kan dan juga nasib masyarakat adat yang ada di sekitar. Madityo, Critical Mineral Project Lead dari NGO WRI Indonesia terkait dengan hilirisasi nikel dan juga mineral kritis. Selamat datang. Bagaimana? Apakah memang mungkin kita bisa melangkah ke depan kebijakan hilirisasi? Mitra-mitra pembangunan yang lain. Nilainya nikel olahan, NPI, nikel matte, ferronikel, MHP, nikel sulfat dan turunannya. Buruh salah satu konfederasi yang berafiliasi, 3 sekarang berafiliasi ke International Trade Union Confederation di Brussels. Kami memang sudah mengenali isu ini sejak 2018 ya, tapi nggak langsung dengan nikel dan hilirisasi. Kami menyentuh dengan just transisi dan sekarang just energy transition. Kami sudah melakukan 80 kali training, memperkenalkan green job, memperkenalkan just energy transisi, dan memperkenalkan bahaya pada masa depan para pekerja ketika mereka kehilangan pekerjaan. Lalu kami memiliki 10 perusahaan di pertambangan, termasuk di nikel, ada itu di Morowali ya, anggota kita ada 2000 di situ. Kami memasukkan klausul tentang bagaimana ketika perusahaan ini misalnya nanti terdampak dengan penutupan. Karena kan ancamannya pemerintah sebenarnya selama ini, saya sebut ancaman ya, pada akhirnya memang bukan ancaman, karena pemerintah seperti yang dikatakan Ibu tadi memberikan juga pertambangan itu dikelola oleh ormas. Jadi artinya tidak perlu masyarakat ditakut-takuti bahwa akan ada kehilangan pekerjaan, karena buktinya masih diberikan dikelola, artinya itu kan masih ada pertambangan yang baru gitu. Lalu kami ada 1.500 pekerja yang terlindungi dalam perjanjian kerja bersama, ini yang sudah didiskusikan melalui bipartit, dan ada 300.000 perkiraan pekerja tambang yang akan terdampak. Kalau kita langsung bertanya, mungkin teman-teman tidak seintens kami bertemu dengan pekerja ya, karena kita ada anggota di situ sehingga kita mengadvokasi, memberikan training, berdiskusi, memberikan insight ke mereka sebelum mereka melakukan pertemuan dengan manajemen ketika ada ancaman penutupan atau efisiensi atau banyak hal yang sebenarnya sekarang dialami mereka, dan perubahan dari perjanjian kerja bersama sebelum ada undang-undang cipta kerja yang baru dan setelah ada. Jadi itu selalu didiskusikan, makanya itu serikat buruh kami selalu hadir di sana. Dan kalau kita masuk ke isu soal hilirisasi atau green job, memang saya harus katakan kepada pemerintah itu selalu menjelaskan di tataran yang paling puncak dulu, tanpa pernah memperkenalkan itu kepada mereka yang akan terdampak. Mohon maaf juga kepada beliau di sini, memang beliau kan bukan eksekutor atau penentu. Sudah ada isu ini sampai bapakku meninggal dan saya sekarang sudah punya anak dan mau punya cucu, ini masih begini saja. Jadi tidak ada. Artinya mereka berpikir bahwa pemerintah ini hanya menakut-nakuti, karena kalau ini benar terjadi pasti ada yang sosialisasi jor-joran bagaimana nanti mereka ini untuk mendapatkan pekerjaan yang kita sebut transisi dari pekerjaan yang misalnya tradisional ke pekerjaan yang diperkenalkan, karena mereka memang butuh skill yang baru ya. Nah, saat ini mereka mengatakan kalau usia 35 tahun ke bawah mereka welcome dengan skill yang baru. Tapi kalau kita bertanya kepada yang 40 tahun, satu alasan mereka, oke, kami mau mempelajari skill yang baru dengan catatan bahwa perusahaan itu dibangun di sini. Jangan misalnya kalau bagaimana pekerja itu tetap ada di sana tanpa harus kehilangan pekerjaan, sementara pencinta lingkungan jangan ada penambangan seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti yang dikatakan Ibu tadi, saya kira tanpa ada bekerja kan, semua kita yang di sini para ahli yang kaya raya, yang memiliki pertambangan nikel tidak punya daya kok bekerja kan. Yang sebenarnya harus pertama dinomor satukan mereka diasah skillnya, mereka memang dilihat mampu nggak misalnya upah yang diberikan sekarang ini untuk hidup mereka, atau misalnya apa yang sebenarnya membuat mereka untuk lebih produktif. Memang kesalahan katanya bersihnya pemerintah bahwa tenaga kerja Indonesia kurang produktif gitu. Jadi ya bolehlah kita terima sedikit, tapi itu juga mungkin diimbangi dengan upah yang diterima sangat sedikit ya. Apalagi misalnya
saya memang bawa teman saya dari pertambangan yang memang mereka sering pergi ke Morowali, ke Freeport segala macam. Saya target ketika saya bertemu dengan orang Freeport, mereka misalnya sopirnya saja upahnya 45 juta. Kita misalnya kalah lah dengan di sini. Seperti saya udah namanya Presiden Serikat Buruh tapi gajinya 5.600.000 gitu kan. Lalu kalau kita sebut misalnya di Morowali tadi 5.300.000 ya. 3 juta sekian upah di sana. Pernah nggak itu misalnya dilihat pemerintah atau yang memiliki pertambangan ini sebagai mesin yang memproduksi uang untuk memberikan anggaran ini juga menyumbang pajak dan juga memberikan makan bergizi gratis dan juga dana-dana yang lain yang sekarang akhirnya carut marut sehingga pekerja ini yang dipaksa harus menyerahkan uang, dipaksa melalui tapera dan PPN seperti itu. Karena memang ya tidak pernah diperhatikan soal kesejahteraan buruhnya. Lalu kalau misalnya kita sebut green job, itu sebenarnya sudah ada, bahkan ILO sudah merilis itu beberapa tahun yang lalu soal dokumen tentang itu. Tapi kita melihat misalnya apakah para pengusaha atau yang memiliki atau owner atau pemerintah melihat setelah ada green job ini, isu ini, berapa persen dari para pekerja itu sebenarnya yang memahami isu itu dan ketersediaan lahan atau misalnya ketersediaan skill atau infrastruktur yang sudah disiapkan. Jadi kita hanya ngambang menyebut bahwa ada nanti green job loh, menciptakan pekerjaan itu 2 juta orang katanya. Lalu just transisi itu menciptakan pekerjaan 5 juta. Tapi di mana? Anak saya sudah 2 tahun nganggur. Artinya kan susah sekali. Padahal dari jabatan kita misalnya, karena saya dekat dengan para menteri atau dengan siapa, dengan teman-teman, saya bisa minta tolong, bolehlah anak saya jadikan dulu menjadi stafmu di situ karena dia ahli misalnya komunikasi hubungan internasional. Tapi susah gitu. Artinya pekerjaan yang dikatakan pemerintah itu terlepas dari green job atau tidak memang tidak ada. Karena Menteri Tenaga Kerja kemarin juga menjelaskan 72.000 sekian sampai Desember sudah di PHK. Plus kita per tahun itu tambah berapa itu? 2 jutaan atau apa yang tamat SMA. Lalu misalnya peran pemerintah dari mendapatkan semua yang diekspor, biaya-biaya kita yang misalnya nilai nikelnya Indonesia yang lebih